Tunggu teman-teman masuk ini, Bu. Nggih, Pak. Santai mawon. Soalnya ini jam-jam bare istirahat. Lupa. Jam habis makan. Nggih. Yang dari SMK Negeri 1 Banjarmasin siapa ya? Jepara, ini. Bapak Rizky sudah masuk belum? Belum ya. Bu Sumiarsih, mungkin sedikit gambaran ya, Bu. Yeah. Nanti peserta kita adalah guru-guru untuk kelas guru animasi. Yang terdiri dari kemarin ada undangan 14 SMK PK animasi, dan juga 19 peserta hasil dari pendaftaran kemarin, Bu. Jadi harusnya yang 14 ini mungkin sudah familiar dengan kurikulum Merdeka. Iya. Memang Pak, karena kita juga sering ke sekolah untuk pendampingan dan selalu menyampaikan kurikulum Merdeka. Jadi ini nanti kita mengulang saja. Iya, nanti mungkin bisa mengingatkan ya Pak. Sharing, berbagi, atau mungkin dari yang PK gimana selama ini. Sharing antar sekolah, Pak. Iya, betul. Ibu Koiri ini dari mana, Pak? Saya dari program, Bu. Dari kantor, Bu. Ya Allah. Saya kok beda ya, Mas? Oh, ini saya ini apa? Ini kan yang saya dari... beda ya, punya saya masih yang tadi ya, Pak. Oh, iya. Nggak apa-apa, Bu. Biar beda. Apa ya? Tak ganti aja. Tapi saya belum punya, kirim, Pak. Di sudah ada 14. Ini jadi yang ikut 13 ditambah berapa, Mas? Mas Ibu? Atau 14 saja? Sambil kita absen ya. Bapak Musyafok SDS SMK Muhammadiyah Semarang. Oke, Bu, hadir, Bu. Oke. Saya dulu itu pernah kelihatannya ke SMK Muhammadiyah Semarang 1 ya, pas pendampingan PKB, PDB. PDB, oh ya. Enggak lupa. Oke, malah saya diajak ke itu apa, restonya. Oke. Terus Bapak Istoro Waluyo, SMK Negeri 11 Semarang. Selamat siang Bu Sumiarsih. Siang, hadir ya. Bapak Imam Mahfud Masrullah dari SMK Negeri 5. Belum ya, Bapak Mahfud. Bapak Rizky Aulia Akbar, SMK Negeri 2 Banjarmasin. Belum hadir. Bapak Yuda Eka Pratama, SMK Negeri 11 Malang. Hadir, Bu. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Bapak Mudiono, Eskom SMK Komputama Majenang.
Belum hadir ya. Bapak Didi Sukardi, SMK Negeri 3 Tangerang. Belum hadir. Bapak Muhammad Fitri Lasjuardi, SMK Pasim Plus Kota Sukabumi. Halo Pak. Ibu Kristi Rahmi Awaliyah. Halo Ibu Kristi. Ibu Fitri Setianingsih dari SMK Negeri 3 Kasihan. Ibu Hasyana Faukanuri dari SMK Negeri 2 Pariaman. Bapak Andika Cynthia Prasetya. Bapak Andi Osman. Hadir Bu. Selamat siang Pak Andi. Yes, siang Bu. Bapak Januar Adhari, SMK Negeri 1 Ciumas. Hadir Ibu. Ya, selamat siang. Ya. Nah, lengkap ya, ada 14 peserta. Ya, ya, Bu Nuraini. Iya Bu, hadir Bu. Dari SMK mana Bu? SMK Negeri 2 Kota Jambi Bu. Oh ya, Jambi. Apa Bu? Ya. Apa? Oh ya. Selamat siang. Isako. Ya. Ini? Bapak Isako. Oh ya. SMK 1. SMK 1? Tangerang. Oh ya. Selamat siang Pak. Siang. Ya. Bapak Ibu, karena ini kemarin jadwalnya itu saya dijadwalkan pagi, tapi karena pagi ada kegiatan sehingga jadwal diganti jam 1, sehingga jam-jam ini jamnya baru istirahat, mungkin baru di jalan, mungkin baru makan siang, jadi kita paham saja. Dan kita untuk materi ini memang sudah dilaksanakan di sekolah, ya, terutama sekolah pusat keunggulan dan sekolah lain yang mana Bapak Ibu sudah tahu dan sudah melaksanakan untuk kurikulum merdeka ini. Jadi kita nanti sharing saja, saya tidak memberikan ceramah yang menjelaskan yang detail-detail karena Bapak Ibu sudah paham, ya. Bu, itu enggak direkod, Bu. Ya. Sudah kelihatan, Pak? Halo? Ini Jimit-nya enggak direkod. Sudah, Bu. Sudah. Oh, direkod itu sama Pak. Bentar, Pak.
Ya. Di rekam ini untuk mapel ini ya. Sudah kelihatan Bapak? Halo? Kelihatan. Ampun Bu. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Mari kita untuk mengulang ya. Bapak Ibu tentu saja sudah sering kali ya selalu ikut diklat itu. Kemarin saja baru selesai yang mengikuti PKP itu ada kurikulum merdeka ya, sehingga Bapak Ibu kita ini sekilas saja, nanti yang penting Bapak Ibu sharing ya. Jadi bisa antar sekolah itu apa yang direncanakan, karena di sini untuk kurikulum merdeka ini tentu saja kita memusatkan untuk peserta didik ya. Kita menyesuaikan keterampilan dan juga lingkungan sekolah Bapak Ibu masing-masing. Untuk sekolah antara daerah atau antara sekolah satu dan yang lain itu berbeda. Nah ini Bapak Ibu untuk pembelajaran paradigma baru ini di akhir sesi ini kita mempunyai tujuan untuk menjelaskan perubahan atau penyesuaian kurikulum untuk meningkatkan kualitas pendidikan dalam konteks satuan pendidikan. Tentu saja penyesuaian kurikulum di sini yaitu ada keselarasan, mungkin dari kos yang sudah dibuat itu ya, itu belum sesuai dengan kondisi di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Sehingga untuk penyelesaian ini nanti bisa bekerja sama dengan DUDI yang ada di sekitar sekolah Bapak. Kalau memang tidak ada keselarasan bisa di luar daerah. Yang kedua, menjelaskan alasan penting kurikulum perlu diadaptasi di satuan pendidikan masing-masing. Dan yang ketiga, memahami struktur kurikulum merdeka dan rencana mempelajarinya lebih detail. Nah, untuk struktur kurikulum ini Bapak Ibu bisa melihat karena sudah ada di materi kurikulum merdeka ini. Tentu saja perbedaannya kalau kurikulum yang 2013 itu kan belum ada P5 ya. Jadi untuk kurikulum merdeka ini ada tambahan untuk struktur kurikulumnya, yaitu ada jam 30% dari mapel itu dipakai untuk P5. Sebagai pendidik, selama ini apa yang Bapak Ibu gunakan untuk panduan dalam merencanakan perjalanan belajar murid? Jadi Bapak Ibu tentu saja memakai panduan ya, berdasarkan panduan itu untuk memberikan pembelajaran di sekolah, sehingga peserta didik itu juga mengembangkan atau mengikuti kurikulum yang sudah dengan kondisi dan situasi di sekolah Bapak Ibu, juga kondisi peserta didik. Menurut Bapak Ibu, apa yang seharusnya menjadi alasan terhadap berubahnya sebuah kurikulum? Nah, kenapa kurikulum itu kok selalu berubah? Tentu saja ada alasannya. Nah, ini Bapak Ibu juga sudah
menyesuaikan atau sudah dikondisikan sesuai dengan perubahan zaman, sehingga tidak memakai kurikulum yang tidak ada perkembangan ya. Setiap kurikulum itu berubah sesuai dengan kondisi atau perkembangan zaman. Apa itu kurikulum? Ya, kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Ada juga yang memaknai kurikulum sebagai jantung atau isi pendidikan, yaitu karena kurikulum kita untuk mengajar itu panduannya sesuai dengan kurikulum yang sudah diselaraskan, di mana untuk penyelarasan itu dengan adanya tim di satuan pendidikan atau di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Bahkan ada juga yang menganggap kurikulum sebagai program pendidikan, program yang menyediakan pengalaman-pengalaman belajar untuk perubahan perilaku murid. Ya. Karena di sini untuk kurikulum Merdeka ini kita sebenarnya sudah ada ada gambaran atau sudah dilaksanakan sejak pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang mana Ki Hajar Dewantara itu selain kita melihat karakter peserta didik, juga karena karakter peserta didik itu berbeda-beda, sehingga Ki Hajar Dewantara memberikan keleluasaan peserta didik itu untuk mengikuti atau untuk mengikuti pendidikan. Ya. Karena untuk kurikulum Merdeka ini diharapkan sekolah itu tidak ada yang tidak ada yang ketinggalan, tidak ada yang diharapkan sekolah itu setara, sehingga untuk mentransformasi kesetaraan atau untuk memajukan pendidikan itu kita bisa atau berlandaskan dengan adanya profil pelajar Pancasila. Nah, yang mana di situ ada 6 dimensi. Nah, kurikulum mengungkapkan setidaknya ada 4 komponen dalam kurikulum, yaitu tujuan, konten, metode, ya. Tujuannya apa, kontennya apa, metodenya, cara menyampaikan pembelajaran itu, dan juga ada evaluasinya. Yang mana untuk kurikulum, kalau yang kurikulum dulu itu ada KIKD, ya, untuk KD itu ada KD 3 dan KD 4. Sekarang untuk kurikulum Merdeka ini sudah menyatu antara pengetahuan dan keterampilan, yaitu KD 3 dan KD 4 itu yang dinamakan dengan capaian pembelajaran atau CP. Yang mana nanti CP itu dijabarkan dengan TP, ya. Kalau sudah dibuat TP-TP itu, ya, nanti TP-TP itu disusun, dipakai untuk mengajar itu, yaitu dibuat ATP-nya, alurnya. Jadi kita mengajar itu disesuaikan atau disusun dengan untuk ATP. Nah, bagi peserta didik, ya, pedoman acuan kita dalam pembelajaran ada 3 peranan kurikulum yang kita maknai, yaitu mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini, sehingga kurikulum itu selalu berubah karena kita mengikuti perubahan-perubahan yang ada di sekitar kita, yaitu yang mana semua itu mendukung adanya kemajuan atau perkembangan pendidikan di sekolah. Yang kedua, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan, juga menilai dan memilih sesuatu yang relevan sebagai kontrol sosial, sehingga asesmen atau penilaian itu pasti ada, karena untuk menentukan apakah pembelajaran yang kita sampaikan sesuai dengan kurikulum itu berhasil atau tidak. Nah, ini ada tentu saja Bapak Ibu paham ya antara kurikulum atau identifikasi hal yang berubah pada murid kita 10 tahun yang lalu dengan sekarang. Itu tentu saja ya. Kalau dulu itu masih kita belajar belum ada IT yang lebih praktis. Kalau dulu itu masih
belum begitu lama saja masih menggunakan UHP pakai plastik itu ya. Tapi kalau sekarang sudah mengikuti, jadi itu fungsinya karena kurikulum itu mengikuti perubahan-perubahan yang ada di sekitar kita dan mengikuti perkembangan teknologi, juga mengikuti kondisi dan situasi di sekitar sekolah atau tempat tinggal lingkungan kita. Cara mendapatkan informasi ya, kalau dulu itu hanya buku yang diberikan oleh guru ya, tidak peserta didik tidak mencari hanya satu buku, bahkan kalau pergi ke sekolah semua buku dibawa, pulang dibawa. Sekarang tinggal kita kalau mungkin bawa HP saja sudah kita bisa membuka ya guru itu dengan adanya PMM, yaitu platform Merdeka Mengajar, itu sudah komplit, jadi Bapak Ibu bisa membuka di situ. Juga untuk melihat perkembangan di sekolah itu, Bapak Ibu juga sekarang baru mengikuti pendampingan ya PBD, yang mana di situ kita melihat skor yang rendah itu di dimensi apa, karena untuk melihat perkembangan itu kita ada dimensi, yaitu dimensi A, D, C, A, B, D, C, dan E, yang mana A itu adalah output ya, ada A1 dan A2, A1 untuk satuan pendidikan dan A2 untuk dinas, dan juga ada D itu adalah proses, CE itu adalah input. Jadi nanti keberhasilan itu atau kalau kita melihat skor-skor yang rendah di setiap dimensi itu, kita bisa melihat proses ya, atau akar permasalahan itu bisa kita lihat di proses. Dan juga cara berkomunikasi, sekarang sudah IT lebih maju ya, teknologi yang digunakan, dan juga pilihan profesi mereka, permainan yang mereka mainkan bersama. Nah, profesi sekarang sekolah itu sudah bekerja sama dengan Dudi, yang mana di situ di link map-nya yaitu bahwa untuk keselarasan kurikulum itu Bapak Ibu sudah memanggil dari Dudi, sehingga kurikulumnya itu bisa dimasukkan. Alasan perubahan kurikulum ya, dari kurikulum yang baik dan kurikulum yang sesuai dengan zamannya ya, adanya perubahan itu sudah menyesuaikan dengan adanya perkembangan zaman tadi. Bapak Ibu ini tidak usah dijelaskan ya, pasti ini sudah Bapak Ibu sudah tahu. Alasan perubahan kurikulum, perubahan dan perkembangan yang terjadi begitu cepat ya, ini menuntut untuk selalu siap beradaptasi dengan perubahan tersebut dengan meningkatkan beberapa kompetensi tertentu. Nah, kalau sekarang itu kompetensi tidak hanya fokus pada aspek kognitif, sikap, psikomotorik, tapi juga ada nilai yang melengkapi kompetensi murid. Saat ini kualitas literasi dan numerasi, kesehatan mental dan sosial emosional murid merupakan fondasi atau prasyarat yang diperlukan. Sehingga murid untuk membangun kompetensi transformatif, yaitu tadi bahwa untuk transformasi antara pendidikan yang ingin dicapai untuk pendidikan yang setara, yaitu transformatif, di mana itu ada profil pelajar Pancasila, dan bisa kita melihat visi dari sekolah. Nah, ini Bapak Ibu mengutip pernyataan Ki Hajar Dewantoro bahwa kurikulum Merdeka itu sebenarnya Ki Hajar Dewantoro sudah melaksanakan. Jadi memang selalu mengembangkan ya, dari yang sudah ada dikembangkan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ketika kita merancang kurikulum, kita harus menempatkan kebutuhan. Nah, kita di sini kalau kita merancang kurikulum itu melihat kebutuhan dan kepentingan peserta didik, sehingga nanti kita mengharapkan peserta didik itu setelah lulus dia bisa mengembangkan diri atau bisa dengan keterampilan yang diperoleh dengan kerjasama Dudi itu bisa kerjasama atau bisa mandiri
bisa menciptakan lapangan kerja, sehingga diharapkan di sini untuk SMK ini tentu saja kerjasama Dudi itu penting, karena di sini juga ada PKL ya yang untuk kurikulum merdeka ini selama 6 bulan kalau sekarang ya untuk PKL. Kenapa kurikulum perlu diadaptasi? Tadi sudah saya singgung bahwa sekolah itu berada di mana. Kita melihat lingkungan, ya, kita melihat keberadaan sekolah itu bahwa pada saat ini bisa misalnya untuk praktek ini, nah itu juga harus kita identifikasi, ya. Sehingga pelaksanaan untuk kerjasama antara DUDI itu misalnya dengan melihat kondisi sekolah dan lingkungan, kita tidak salah untuk mencantumkan dalam kurikulum. Ini sudah tadi ya, perbedaan lingkungan dan ekosistem sekolah, ditambah pula dengan perubahan yang terus terjadi di sekitar kita. Jadi kurikulum itu juga harus kondisi dan situasi di sekitar kita, ya, sehingga peserta didik itu sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki. Struktur kurikulum merdeka, proses pembelajaran dengan paradigma baru ini dilaksanakan melalui kurikulum merdeka yang memuat program intrakurikuler, program ekstrakurikuler, dan profil pelajar Pancasila. Untuk P5 ini ada sendiri dulu pendampingan ke sekolah-sekolah. Saya dulu itu ke SMK Negeri 2 Banjarmasin, ke SMK Muhammadiyah 1 Semarang ya. Nah, ini tentu saja Bapak Ibu sudah melaksanakan ya, dan sudah ada hasilnya yang sudah ada pameran pada waktu misalnya kelulusan, itu hasil dari P5 ya. Kalau dulu P5 kita, sekarang P5 karena sudah tidak ada kalau sekarang kan adanya pekerjaan ya. Itu ada tema-temanya. Kalau P5 itu ada tema dan ada topik. Selain kita menentukan tema yang sesuai dengan lingkungan sekolah dan sesuai dengan lingkungan, dan dari tema itu kita juga mengambil topiknya apa misalnya, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik. Untuk kurikulum merdeka ya, kalau dulu sekarang kita tidak melihat kelas ya, tapi fase ya. Fase untuk SMK itu kan fase E ya, untuk kelas 10 ya. Fase E. Kalau di ini Bapak Ibu, untuk kurikulum merdeka, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, tentu saja Bapak Ibu juga sudah melaksanakan ini, sudah memilih ya temanya. Itu ada gaya hidup berkelanjutan, ada kearifan lokal, ada Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, berrekayasa dan teknologi untuk membangun NKRI, dan kewirausahaan ini tentu saja sudah tidak ada yang sekarang itu, ditambah kepekerjaan, karena kewirausahaan itu ada mapel sendiri. Untuk P5 ini dalam pelaksanaannya, kegiatan ini mempunyai alokasi waktu sendiri dan tidak terikat dengan mata pelajaran apapun ya. Ini juga ada koordinatornya untuk P5 ini, sehingga pelaksanaannya nanti P5 itu ada guru umum dan guru kejuruan, sehingga nanti ada timnya ya, dibuat satu koordinator itu membagi berapa kelas, itu sudah diatur oleh sekolah dan dipimpin oleh koordinator yang sudah dibentuk oleh tim sekolah. Untuk penilaian ini tentu saja Bapak Ibu disesuaikan dengan materinya ya, ya. Satuan pendidikan mempunyai kewenangan untuk merancang, menentukan teknik dan waktu pelaksanaan. Nah, untuk P5 ini kan kita melaksanakannya tidak
baku. Jadi ini disesuaikan dengan kondisi sekolah, mau harian, mau mingguan, atau mau blok, itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sekolah. Untuk PKS juga, karena dari 6 bulan mau diambil kapan, juga ada di kurikulum merdeka. Nah, nanti untuk kurikulum merdeka itu Bapak Ibu melihat sendiri ya, di peraturan yang mengatur untuk Nah, ini untuk model reguler, kurikulum merdeka ini untuk waktunya, yaitu model pembelajaran yang paling umum. Digunakan setiap pembelajaran dilakukan terpisah antara satu mapel dengan mapel lain. Ini yang reguler. Kalau yang model blok, ini dikelola dalam bentuk blok-blok waktu. Misalnya dalam semester mata pelajaran IPA diajarkan dalam 3 bulan pertama, kemudian 3 bulan selanjutnya digunakan untuk mata pelajaran. Nah, ini disesuaikan atau sesuka atau sesuai dengan kehendak sekolah. Kapan mau membuat course-nya itu, kurikulumnya itu dalam penyelarasan, tentu saja juga ditentukan jadwalnya. Pada model kolaborasi, ini bisa merencanakan, melaksanakan, dan melakukan asesmen untuk satu pembelajaran yang terpadu. Misalnya kolaborasi antara bahasa Indonesia dan seni musik. Nah, ini juga ada kolaborasi yang dilaksanakan atau pelaksanaan pembelajaran. Untuk perangkat ajarnya, untuk kurikulum kita ini ada modul ajar, ada modul project ya. Modul ajar itu tidak seperti kalau sekarang kan kita modulnya tidak setebal dulu ya. Sekarang untuk modul ajar ada sendiri, untuk modul projectnya itu juga ada sendiri sesuai temanya. Satu tema itu mungkin bisa dibuat beberapa modul ya. Buku non-teks, video, dan media cetak. Nah, ini untuk struktur kurikulum merdekanya. Nggak usah ini. Nah, ini untuk paradigmanya, untuk kurikulum merdekanya mungkin ada satu lagi PowerPoint yang saya tayangkan, atau sebelum lanjut mungkin ada sharing dari Bapak Ibu yang mengikuti Gmeet ini. Halo, Bu Dila, Pak Andi, Pak Muhammad Yunus, silakan untuk sharing atau menyampaikan apa yang sudah dilaksanakan di sekolah Bapak. Pak Yuda. Lanjut atau ada sharing Bapak Ibu? Halo. Bisa dilanjutkan? Lanjut ya. Bu. Nah, ini untuk kerangka kurikulum merdeka Bapak Ibu, untuk SMK PK dan SMK yang sudah sebelum PK tapi sudah melaksanakan, sudah belajar bersama dengan sekolah yang PK. Yaitu kurikulum merdeka itu memberikan kesempatan yang lebih besar kepada peserta didik untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensinya ya. Sudah saya katakan tadi bahwa kita melihat sebelum kita penyelarasan kurikulum juga melihat peserta didik tentu saja pada waktu masuk itu sudah ada ada kita kelas, sekarang kita fase ya Pak ya.
Jadi tidak ada yang tidak naik kelas, tapi kita fase ya. Fase A, ya. Kalau di SMK itu fase E, fase A, B, C, D, dan E. Nah, untuk SMK kita punya untuk di SMK yaitu di fase E. Setelah mulai pengajaran sesuai dengan capaian ya, tujuan pengajaran dengan menggunakan pendekatan ini adalah penguatan kemampuan numerasi dan literasi pada peserta didik serta pengetahuan pada mata pelajaran yang menjadi capaian pembelajaran. Jadi capaian pembelajaran di sini Bapak Ibu sudah tahu bahwa itu adalah given, jadi tidak bisa dirubah, itu sesuai dengan capaian yang sudah ada, sehingga Bapak Ibu mengembangkannya melalui TP ya. TP nanti setelah disusun TP nanti Bapak Ibu untuk menyampaikan dalam pembelajaran itu dibuatlah ATP. Jadi alurnya disesuaikan. Juga peserta didik tidak terikat pada tingkatan kelas, ya. Tidak terikat pada tingkatan kelas, tapi dikelompokkan berdasarkan fase atau perkembangan ataupun sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik yang sama. Setiap fase ataupun tingkatan tersebut mempunyai CP yang harus dicapai. Ya. CP yang harus dicapai. Proses pembelajaran peserta didik akan disusun mengacu pada capaian pembelajaran tersebut. Namun disesuaikan dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan peserta didik. Ya. Jadi penyesuaiannya nanti Bapak Ibu bisa menambahkan pada TP-TP ya, tujuan pendidikan. Kemajuan hasil belajar akan ditentukan berdasarkan evaluasi pembelajaran. Jadi peserta didik yang belum mencapai capaian pembelajaran nanti ada pendampingan. Nah, ini Bapak Ibu untuk fase A, B, C, D, E, yang untuk SMA, SMK, untuk kelas 10 itu fase E, untuk kelas 11 dan kelas 12 itu fase F. Sehingga nanti untuk struktur kurikulumnya juga sudah ada. Di sini nanti saya tidak akan menjelaskan, Bapak Ibu di kurikulum kita nanti sudah ditetapkan jam-jamnya, jam untuk magang dan jam untuk terima. Nah, ini bagaimana penerapan di sekolah, kendala apa yang akan dihadapi, dan bagaimana solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Ini nanti setelah tayangan ini nanti Bapak Ibu coba ya disampaikan, atau sekarang ya Bapak Ibu, bagaimana penerapan di sekolah, kendala apa yang akan dihadapi, dan bagaimana solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Ini kerangkanya ya. Tujuan pendidikan nasional ya, tujuan pendidikan nasional adalah pendidikan yang setara, yang mana itu berdasarkan dengan profil pelajar Pancasila ya, yang mana dengan melihat profil pelajar Pancasila itu diharapkan nanti peserta didik mempunyai karakter dan kompetensi yang sesuai dengan kondisi sekolah dan peserta didik itu sendiri. Dan juga nanti dengan melihat profil pelajar Pancasila dan standar kompetensi lulusan, kita ada standar proses dan kita mengembangkan capaian pembelajarannya. TP-TP yang sudah ada, dibuat TP-TP, nanti Bapak Ibu tinggal menyusun ATP-nya, tidak diurutkan tapi disesuaikan dengan kondisi yang atau yang diinginkan Bapak Ibu. Yang penting untuk TP itu selesai dalam satu fase, atau tidak selesai nanti yang ketinggalan bisa melanjutkan fase berikutnya. Prinsip pembelajaran dan asesmen ya, tentu saja ada penilaian yang mana di sini dengan membuat kriteria-kriteria apa yang akan dinilai, penilaiannya apa, dengan model apa, nanti Bapak Ibu mempunyai rubrik-rubrik sendiri. Kerangka kurikulum SMK ya. Untuk spektrum keahliannya yaitu daftar bidang dan program keahlian. Untuk strukturnya yaitu kelompok umum dan kelompok kejuruan. Nanti Bapak Ibu nggak usah saya bacakan ya, nanti lihat sendiri di struktur.
yaitu dengan adanya capaian pembelajaran dan adanya penilaian. Yang mana semuanya ini akan dilakukan dengan melihat dengan dilaksanakan tentu saja adanya perangkat ajar, yang mana perangkat ajar itu sudah dibuat TP dan ATP yang telah disusun oleh sekolah. Ini sama, hanya untuk kurikulum ini untuk tahun pertama itu baru kelas 10 untuk tingkat SMK ya. Untuk tahun kedua itu sudah kelas 10, kelas 11, ya, untuk tahun ketiga kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Ini sudah tahun keberapa ini sekolah Bapak Ibu. Demonstrasi kalian. Nah ini strukturnya. Ini strukturnya untuk yang P5 itu ada 18 JP yang untuk fase E kelas 10 itu ada 18 JP, yang mana setiap mapel itu sekitar 30% dari mapel itu untuk P5. Strukturnya nanti Bapak Ibu lihat. Pendampingan bukunya ada kelompok A dan kelompok B, itu ada mapel umum dan ada mapel penilai. Untuk P5 itu diberikan pada guru yang jam mengajarnya kurang, itu diberikan. Tapi untuk yang mendapat angka kredit itu yang koordinator itu ada 2 GP ya. Pemenuhan beban kerja guru. Pemenuhan beban kerja guru melaksanakan pembelajaran atau pembinaan dilakukan dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Nah, dalam hal guru tidak dapat memenuhi ketentuan dalam melaksanakan pembelajaran dan dengan paling sedikit 24 jam, yaitu diberikan tugas tambahan. Tugas tambahan lain yang terkait dengan pendidikan di satuan pendidikan, tugas sebagai koordinator P5. Nah, ini Bapak Ibu, jadi untuk tim P5 itu diharapkan mereka-mereka yang kurang jamnya ya, sehingga bisa menambah atau bisa mencukupi yang ditulis dengan JP 24. Ini tugas P5 yaitu mengembangkan kemampuan ya, tugas koordinatornya itu mengembangkan kemampuan kepemimpinan dalam mengelola P5 ya di satuan pendidikan. Tentu saja kemarin itu pada waktu pendampingan di sekolah itu sudah banyak yang menghasilkan karya ya, yang menghasilkan karya. Bahkan ada di Rio itu belum PK ya, belum PK itu sudah melaksanakan P5 dan sudah ada hasil karyanya. Nah, ini adalah karena sekolah itu memang aktif untuk mengikuti perubahan-perubahan yang tidak mungkin tidak ketinggalan dengan sekolah lain, sehingga belum mengikuti, tapi sudah belajar di sekolah yang sudah diikuti. Ya, sekolah itu tidak ketinggalan, bisa mengejar atau bisa setara dengan sekolah lain. Koordinator P5 dapat diekuivalensikan dengan 2 jam tatap muka per tahun pembinaan kerja setiap tahunnya untuk pembinaan jam tatap muka paling sedikit 2 jam. Tapi juga di sini kadang sudah ada yang membuat jadwal ya, yang membuat jadwal itu secara rinci
jam ini gurunya ini antara guru umum dengan guru kejuruan, jadwalnya itu sudah dibuat dan itu sudah dilaksanakan ya. Tapi kadang untuk pertama mengikuti program ini atau melaksanakan P5 dengan tema-tema dan topik itu, kadang masih ada yang kebingungan jadwalnya bagaimana, karena di sini jadwalnya diserahkan ke sekolah, yaitu jadwalnya bisa harian atau mingguan atau blok ya, secara blok. Mungkin itu yang saya sampaikan. Halo, mungkin ada sharing dari Bapak Ibu atau mungkin ada pertanyaan menyangkut kurikulum yang telah dilaksanakan di sekolah Bapak Ibu. Tentu saja sudah paham semua ya Bapak Ibu, karena kurikulum ini selalu setiap diklat pasti disampaikan. Ya Pak Ali Mubazir. Pak Ali, Pak Sandi, ya, mau menyampaikan Pak hasil sekolah Bapak? Mboten Bu, cukup. Sudah melaksanakan apa Pak P5-nya? Kalau P5 di tempat kami ini kemarin blok Bu, jadi pas di akhir semester pameran. Temanya apa Pak? Temanya modul. Kan kita sesuai tema ya. Apa, Pak? Temanya daur ulang dari itu. Berarti kearifan lokal. Daur ulang bahan bekas pamerannya untuk P5-nya. Hasilnya apa Pak? Hasil karyanya. Kenapa Pak? Macam-macam Bu, mulai dari kerajinan tangan, kemudian produk juga ada, produk kayak tas kemudian mainan juga, macam-macam Bu, ya, variasi. Dari bahan bekas ya? Iya. Oh, hampir tiap kelas beda. Oh iya. Kalau tanaman ada Pak? Belum ya. Jadi daur ulang temanya kearifan lokalnya. Ini untuk Pak Ali. Pak Ali dari mana Pak? SMK mana Pak? Tanaman ada, jadi kayak ini kok apa? TKM Pertambangan Kebumen, Taman Siswa Bu. Oh iya. Nggih Pak. Nggih, matur nuwun Pak Ali. Pak Ali nggih. Ini Pak Ali. Taman Siswa Kebumen. Nggih, matur nuwun. Pak Musafak ya, Pak Musafak ya. Ada Pak Musafak. Halo? Iya Bu, ada. Oke. Ya. Bapak dari SMK Muhammadiyah Semarang 1 ya. Coba ceritakan Pak, apa Pak P5 yang sudah dilaksanakan? Kalau yang barusan kemarin itu suara demokrasi Bu sepertinya. Ya, temanya itu ya. Iya, suara demokrasi itu. Topiknya apa Pak? Topiknya apa itu kemarin kayak ada cipta lagu tentang apa ya, demokrasi, terus bikin poster tentang itu pahlawan apa demokrasi itu, sama senam apa ya kemarin senam pelajar Pancasila ya, sama itu orasi. Oke. Modulnya udah dibuat nih. Oke, sampun. Oke.
Berarti sudah melaksanakan P5. Hasil karyanya ada videonya Pak, kalau cipta lagu Oh iya, kan kemarin di live streaming di YouTube sekolah. Oh, berarti YouTube ya. Oke, di YouTube sekolah. Ya, matur nuwun Pak Musafat. Sekarang Pak Estaro Waluyo. Estoro nggih, Bapak Estoro Waluyo. Iya Bu. Halo? Iya, halo Iya. Bu. Oh, nggih. Dengeran suara Nggih, saya dengar nggak? dari Nggih. SMK Negeri 11 Semarang. Nggih, Pak. Iya, Nggih, Bu. copi Pak. Dari SMK 11 Nggih, napa Semarang. Pak? P5-nya. Temanya Kemarin, napa Pak? P5-nya kalau yang semester 1 dulu itu gelar karya karya seni rupa Nggih. anak-anak. Ada lukisan, ada karya desain grafis. Itu ketika mereka masih di pertengahan semester itu kalau nggak salah ya, semester lalu. Nggih. Kalau yang kemarin akhir semester temanya tentang makanan tradisional. Jadi mereka membuat makanan Kearifan tradisional lokal nggih. yang ya ada bahan-bahan yang ada di sekitar rumah mereka. Itu dijual atau dipakai dikonsumsi satuan pendidikan di situ Pak? Oleh sekolah. Dijual Bu, karena itu berbarengan dengan apa Bu? Pengambilan rapot. Oh, Jadi, iya. ya, orang tua siswa ikut berpartisipasi di situ Bu. Nggih. Matur nuwun Pak. Iya Bu, sami-sami. Bapak Imam Mahfud. Ada Bapak Imam? Oke, Bu. Nggih. Dari SMK Negeri 5 Yogyakarta. Nggih, monggo Pak Mahfud. Napa Pak di SMK Negeri 5? Tonggo ini Pak. Dikemas dalam Brilliant Market Day waktu itu. Jadi dikemas dalam Hari Krida, jadi kearifan lokal. Nggih. Napa ada hasil karyanya napa Pak? Hasil karyanya waktu itu untuk yang pementasan dalam bentuk drama lokal, cerita lokal, terus kemudian makanannya makanan tradisional yang dijual di Market Day. Terus kemudian Jadi store gitu ya Pak? Ya, ada store. Jadi setiap kelas itu ada stand untuk Market Day-nya. Gitu. Ada yang menjual dari murid-murid gitu ya Pak? Ada yang menjual dari murid beserta guru pendamping. Gitu. Oh iya. Matur nuwun Pak Imam. Iya, sama-sama. Bapak Rizky Aulia Akbar. Oh iya Bu. Oke, dari SMK Negeri 2 Banjarmasin. Monggo Pak, disampaikan Pak. Kalau kemarin kami untuk P5-nya itu temanya pengolahan barang bekas gitu. Temanya. Temanya itu kearifan lokal. Itu topiknya itu ya. Kearifan lokal topiknya gitu. Di sana anak-anak disuruh membuat macam-macam barang dari barang-barang bekas gitu. Misalnya kalau kemarin ada yang bikin semacam lampion, terus mainan apa segala macam gitu. Dan biasanya kalau di sekolah kami itu ada bazar tiap minggu dan barang-barangnya itu dijual di bazar itu. Oh ya, kalau misalnya peserta didik itu ada yang menjual keluar ke, itu ada nggak Pak, ke warga sekitar gitu? Keluarganya nggak ada. Jadi sebenarnya di SMK 2 punya tempatnya memang semacam marketplace-nya buat kami menjual barang-barang yang kami jual di sekolah itu, yang kami bikin gitu. Iya. Iya, matur nuwun Pak Rizky. Ya. Bapak Yuda Eka Pratama, SMK Negeri 2 11 Malang. Halo Bapak Yuda. Nggih Bu. Monggo Pak Yuda. Nggih. Di sekolahan kami sama untuk tema kearifan lokal. Jadi membuat topeng sama itu
hologram manual. Jadi foto kalau tampak samping kanan, samping kiri berbeda berbeda bentuknya gitu. Sama kolosal tari itu aja Bu. Waktu pameran terakhir itu. Berarti topiknya apa Pak? Topeng Malangan, kerajinan. Oh, nggih. Matur nuwun Pak Yuda. Nggih. Bapak Mudiono dari SMK Komputama Majenang. Ji Bu. Proyek kemarin kita yang terakhir itu kita eco printing Bu. Oh, nggih, berarti kearifan lokal. Berarti batik ya ini kok. Batik, tapi kita memanfaatkan daun-daun yang alami Bu. Oh, jadi daun-daun kita pilih yang memiliki warna kuat, kemudian itu dengan teknik khusus dipukul-pukul, itu jadi warnanya itu nempel sama polanya di kain. Nah itu kemarin kita juga direbus itu ya Pak ya? Ji Pak, ya, seperti itu teknisnya. Nah itu ditempel di ada goodie bag, kemudian nanti ada di tas atau di kaos juga. Nah kemarin sempat kita pamer sepatu susah Bu, mukul-mukulinnya susah. Jadi kain kemarin. Kainnya sudah ini Pak, udah ada yang dipasarkan. Kemarin kita pamerkan di acara Car Free Day lokal. Mahal ya Pak ya kalau EcoPrint itu ya? Iya EcoPrint ya lumayan sih, kalau harga jualnya bisa lumayan lah. Jutaan ya Pak. Nah. Karena di sekitar saya itu ada EcoPrint tuh satu tas itu 1 juta berapa, sepatu 800, tapi ya lama buatnya. Lama buatnya, lama jualnya juga Bu. Ya itu tergantung pesanan mereka yang sudah memang fanatik dengan EcoPrint. Iya betul. Nah, itu harus segmennya harus tepat itu. Oke. Matur nuwun Pak. Iya Bu. Bapak Didik Sukardi SMK Negeri 3 Tangerang. Halo Bapak Didik. Halo Ibu. Iya. Monggo Pak disampaikan apa yang kegiatan P5 yang ada di sekolah Bapak. Karena ini merupakan sebagian atau merupakan struktur kurikulum dari MAPEL yang diambil berapa persen ya itu untuk P5. Monggo Pak Didik. Ya, baik Ibu. Kalau untuk kegiatan P5 yang sudah kita lakukan yaitu tadi kearifan lokal Bu. Iya. Dengan memanfaatkan itu tadi daur ulang. Topiknya apa Pak topiknya? Topiknya apa? Apa Bu? Tadi ada batik. Oh, pengembangan batik. Ya, di kita kan ada jurusannya animasi. Selain animasi kita juga kan ada jurusan teknik sepeda motor Bu ya. Kalau untuk yang animasi kita bikin goodie bag, kemudian dilukis. Jadi disesuaikan dengan kejuruannya ya Pak? Iya, terus dengan, yang tekniknya, yang teknik sepeda motornya itu jadi dari barang-barang yang selesai praktek atau barang kendaraan motor yang tidak terpakai seperti busi dan sebagainya itu dibuat mainan Bu. Iya. Dan itu kita jual. Iya. Laku ya Pak? Laku untuk warga sekolah atau untuk umum? Ya, kita bikin ada yang buat warga sekolah, ada juga yang kita jual keluar. Tapi ya dijual keluar kan tidak ini ya, tergantung orangnya juga melihatnya. Itu aja mungkin Bu. Yang penting kan mengembangkan karakter atau kompetensi peserta didik kita ya. Iya. Terima kasih Bu. Terus Ibu Pak ada kerjasama dengan Budi di sekitar atau? Oh iya. Kalau untuk kerjasama dengan industri, kita sudah melakukan kerjasama ya Bu ya, untuk beberapa, untuk jurusan animasi kita sudah MOU dengan 10 studio yang ada di sekitaran Jakarta, Tangerang dan sekitarnya. Berarti alumni banyak yang kerja di situ ya Pak? Alhamdulillah jadi ketika kita PKL itu anak nggak langsung pulang ke sekolah, biasanya langsung dikontrak. Jadi kita PKL, kemudian perusahaan langsung meminta untuk dilanjut bekerja. Matur nuwun. Iya, terima kasih Bu. Bapak Muhammad Fidri Rajuardi dari Sukabumi. Ya. Mau Pak Fitri. Ya.
Videonya dibuka Pak, biar saya bisa melihat Bapak. Nah, kalau gitu Pak, besar. Monggo Pak Fitri. Untuk proyek kelima kemarin itu Bhinneka Tunggal Ika dan Bangunlah Jiwa Raganya. Topiknya apa? Topiknya budaya, Bu. Ye, hasilnya apa Pak? Hasilnya kemarin tarian dari setiap daerah, lalu pakaian adat dan makanan dari tiap daerah, Bu. Ya, berarti kalau tarian kita punya YouTube, punya video gitu ya? Di streaming di YouTube sekolah, Bu. Ya. Makasih Pak Fitri. Ibu Istirahmi Awalia dari Lampung. Iya Bu. Ya, monggo Bu. Kemarin itu videonya dibuka ya? Untuk saya nggak melihat YouTube saja ya Bu. Ya, monggo Bu dibuka Bu. Biar kenal. Iya Bu. Bu Isti monggo. Kemarin itu tentang suara demokrasi Bu. Temanya. Ya. Terus sudah melakukan bazar setiap minggunya, anak-anak melakukan bazar makanan itu Bu. Suara demokrasi, temanya, topiknya tentang kerjasama seperti itu Bu. Kerjasama hasilnya apa Bu? Hasilnya apa Bu? Melakukan bazar mingguan Bu, untuk bersama-sama berdagang gitu Bu, mempromosikan makanannya. Antar pedagang. Iya. Iya, makasih Bu. Iya Bu. Sepertinya kalau makanan itu cocoknya temanya itu ini kearifan lokal ya. Kalau suara demokrasi seperti tadi misalnya ada apa tadi, antar budaya tadi. Nah ini untuk suara demokrasi. Sekalian juga itu mempromosikan makanan khas gitu, daerah mana gitu Bu. Nah itu kearifan lokal. Masuknya kearifan lokal. Iya kebetulan saya tidak mengajar, agak bingung. Iya, Bu. Jadi modulnya itu disusun dulu, temanya ngambil apa, topiknya apa, nanti hasil karyanya apa. Gitu. Bu ya. Ada Bu Fitri, Ibu Fitri Setianingsih, SMK Negeri 3 Kasihan. Halo Ibu Fitri. Ibu Fitri. Halo Bu Fitri, nggak ada ya Bu Fitri. Ibu Hasanah Paukanuri. Halo. Bu Hasanah. Oh Bapak ya. Oh ya maaf Pak. Bapak Hasanah Paukanuri dari SMK Negeri 2 Pariaman ya. Pariaman itu Padang ya Pak? Ya Padang. Ya silakan Pak.
Dia Prasetyo. Halo Bapak Andika. Iya, halo Ibu. Ye, Bapak Andika SMK Muhammadiyah 2 Cilengsi. Iya, Bu. Monggo Pak. Punten Ibu, tadi sempat putus di jalan, jadi boleh diulangi Bu yang ditanyakannya? Ya, di sekolah Bapak ini untuk struktur kurikulum merdeka kan untuk jam mapelnya kan ada berapa persen untuk P5. P5 ya Bu? Itu kan setiap mapel ada 30% untuk P5. Nah, Bapak P5-nya apa Pak? Di sekolah Bapak temanya apa? Mohon izin Bu, untuk yang P5-nya saya juga nggak hafal Bu. Oh, jadi tapi sudah melaksanakan belum? Belum ya? Sudah melaksanakan Bu. Hasilnya apa Pak hasilnya? Hasilnya kemarin pameran Bu, sama hasil karya anak-anak Bu. Apa Pak karyanya Pak? Karyanya kemarin berupa lukisan. Sama apa Pak? Sama ini Bu, apa namanya? Aduh saya lupa Bu, satu lagi. Bentuknya itu produk makanan, karena didesain sama anaknya masing-masing gitu Bu. Sudah laku jual? Sudah Bu. Di sekolah atau umum? Di sekolah iya, sama di luar juga iya Bu. Pesanan? By order. Oh iya, bagus berarti kalau sudah order ya Pak ya. Makasih Pak Andika. Amit ya Bu, saya nggak nyalain kamera Bu. Ya, kenapa Pak? Dinyalain Pak, biar saya kenal Pak. Nggak bisa muncul Bu kameranya dari tadi. Saya juga nggak tahu ini Bu. Saya pakai handphone soalnya Bu. Oh iya, nggak apa-apa Pak. Ibu, amit ya Bu. Bapak Andi Usman, SMK Negeri 2 Jepara. Halo Pak Andi. Ya, halo Bu. Monggo Pak. Untuk P5-nya Pak Andi. Kalau P5-nya dulu di awal-awal itu apa ya? Namanya saya lupa, tapi itu loh tentang baris berbaris, sama yang kedua itu suara demokrasi. Kegiatannya topiknya itu tentang pemilihan ketua OSIS Bu. Oh ya, berarti itu bisa ngambil tema yang demokrasi ya Pak ya. Terus yang tahun ini kalau tidak salah kebekerjaan itu membuat river life. Itu. Bapak kelas membuatnya di fase apa Pak? Kelas berapa? Kan ada kelas 10, kelas 11 Bu. Fase E sama fase F. Kelas 10 berarti kan 2 tema pilihan, 1 tema wajib ya. Kalau yang kelas 10 ada 2 tema pilihan, ada 1 tema wajib. 1 tema wajib ini apa Pak? Kepekerjaan toh? Kepekerjaan itu Bu. Itu yang wajib ya. Kalau yang kelas 12 kan hanya 1 ya tema kepekerjaan ya. Matur nuwun Pak Andi. Bu. Ini yang terakhir Bapak Yanuar Asari dari SMK Negeri 1 Ciumas. Monggo Bapak Yanuar. Halo Bapak Yanuar, tidak aktif ya ini, dari SMK Negeri 1 Ciumas. Nah, halo ada? Saya ulangi yang dari Kasian, Ibu Fitri sudah hadir? Nah, Ibu Fitri juga tidak ada, dan semua sudah menyampaikan apa yang dilaksanakan di sekolah Bapak Ibu dan menyampaikan hasil-hasil yang ada di sekolah ya. Pak Muhammad Yusuf, monggo. Pak Muhammad Yusuf. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari SMK mana Pak? SMK 13 Malang Bu. Oh monggo Pak. Untuk semester pertama kita P5-nya personal branding.
kepekerjaan, Bu. Jadi anak-anak membuat bagaimana mengenal dirinya sendiri, kurikulum vitae, jadi medianya cetak. Yang berikutnya video personal branding untuk siswa masing-masing. Untuk semester 2 ini ngambilnya kearifan lokal, jadi bagaimana pelestarian dolanan anak itu, Bu. Dolanan tradisional sama tari-tari tradisional untuk semester 2. Itu, Bu, gelar karya. Ya, itu untuk fase kelas 10, Pak. Iya, untuk berarti kelas. kan dua tema, satu kepekerjaan. Iya. Campur, J. Dan G. Ini matur nuwun Pak Yusuf. Ada lagi ya, Bu Okta, J. Pak Okta. Mau ke Pak Okta. Oh, Bu. J, mau ke Pak Okta dari masih mute, Bu, dibuka, Bu. Masih belum ada suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam, Bu Okta. Saya dari SMK Negeri 2 Palu. Oh ya. Dari Kota Palu. Di sini P5 kami ada 3. Yang pertama kearifan lokal tentang budaya di sekeliling untuk Sulawesi Tengah. Kedua kebekerjaan. Yang ketiga gaya hidup berkelanjutan, Bu, tentang penanaman. Tanaman. Iya. Maksudnya tanaman di situ tanaman yang langka, tanaman untuk jamu-jamu atau tanaman apa? Tanaman biasa, Bu, seperti yang dikonsumsi misalnya tomat, rica. Oh ya. Oke. Kalau yang satu apa, Bu? Yang satu kebekerjaan, Ibu. Itu kelas 10 ya? Ya, kelas 10 semua. Ya, kelas 10 kepekerjaan, kearifan lokal, yang satu apa? Gaya hidup berkelanjutan, Ibu. Oh, iya. Makasih Bu Okta. Ada lagi yang mau menyampaikan? Ini yang kasihan nggak hadir ini tetangga. Ya, Bu. Ya, Bapak Muhammad Yunus, monggo. Dari Pak, dari mana? Dari SMKN 1 Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Oh, monggo Pak. Yang pertama adalah kepekerjaan kelas 10. Kemudian ada juga kearifan lokal, yaitu temanya ekoprint, membatik menggunakan daun. Kalau ekoprint bukan tema, Pak. Temanya tadi kearifan lokal. Kearifan lokal. Topiknya. Topiknya membuat batik itu menggunakan daun. Kemudian ada juga adiwiyata. Kebetulan sekolah kami adalah sekolah adiwiyata tingkat nasional. Ya. Hasilnya sudah bagus ya, Pak ya, sudah tingkat. Iya. Itu Bu yang dapat saya laporkan. Oke, matur nuwun Pak Muhammad, makasih. Yang lain? Ada yang lain? Pak Eko Susanto, dari mana Pak Eko? Saking pundi Pak Eko? Halo Pak Eko. Pak Eko. Halo Pak Eko. Halo. Monggo Pak Eko. Dari mana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari SMK Negeri 4 Madiun. Kebetulan di sekolah saya itu yang kemarin mendapatkan PK itu ada beberapa jurusan, dan kebetulan yang mendapatkan jurusan itu adalah busana. Jadi kemarin itu saya melihat itu ngambilnya kearifan lokal, Bu. Ngambilnya kearifan lokal itu membuat batik jumlah khas Madiun. Dan produk-produknya itu ada baju, ada tas, ada souvenir seperti itu. Dan kemarin juga sudah dipamerkan, baik itu di sekolah sendiri maupun di luar seperti itu. Itu fase kelas 10 ya Pak? Ya, kelas 10 dan kelas 11. Ada 3 tema ya? Iya. Temanya kearifan lokal, terus apa Pak yang satunya? Membuatnya itu yaitu batik jumprat khas Madiun. Itu topiknya. Iya, Temanya,
kearifan lokal. Yang satu? Itu aja. Oh, itu aja. Kalau kelas 10 fase E itu kan ada 3 tema, 2 pilihan, 1 kepekerjaan. Tapi baru dilaksanakan 2 ya Pak ya. Iya. Oke, matur nuwun Pak Eko. Itu. Ada lagi? Tadi ada Pak siapa tadi ya? Oh, udah satu lagi. Oke. Ada lagi? Ya, Bu Fitri dari SMK 3 Kasihan Ibu. Oh, saya panggil terus lu Bu. Maaf tadi saya nyambi ada itu kegiatan rapat juga Ibu, mohon maaf. Monggo Bu Fitri. Kalau di SMK 3 Kasihan yang PK itu animasi Ibu. Kemudian untuk kemarin temanya kami kepekerjaan. Kemudian kearifan lokal, kami membuat konsep pembuatan mural, komik mural tentang keberagaman budaya. Terus hasilnya bentuknya apa? Terus fungsinya Bu? Bentuknya lukisan mural yang dipasang di tembok-tembok. Nggih, langsung dari tembok itu kami buat konsep pembuatan karya. Nggih, tembok sekolah di luar itu, di tembok luar itu. Biasanya dengan Jogja kan ada tembok khusus ya, pembuatan. Nggih, kalau kami di itu luar kelas. Jadi daripada anak menggambar di tempat yang tidak semestinya, jadi kami memfasilitasi tempat khusus dibuat oleh anak berapresiasi, eksplorasi di situ gitu, Ibu. Nggih, matur nuwun Bu Fitri. Masih ada waktu 8 menit. Bu Dila. Pak Dila. Monggo Pak Dila. Videonya dibuka Pak Dila. Oke. Sudah Bu? Sudah kelihatan, monggo. Dari mana Pak? Saya Dila Bayu Pratama dari SMK Tunas Harapan Padi Bu. Oh ya, silakan Pak. Untuk P5 itu kami kemarin sama seperti Bu Fitri, kami mengagendakan untuk pembuatan mural di depan sekolah, hampir sama, cuma temanya kebinekaan dan toleransi. Gitu. Terus untuk yang karya P5 berikutnya itu temanya kuatkan karakter, wujudkan profil Pancasila. Tapi untuk karyanya berbeda Bu, jadi berupa seni pertunjukan. Jadi kalau di sini ada banyak sekali seni pertunjukan terkait untuk sedekah bumi, ada barongan, terus kemudian fashion show menggunakan batik. Kebetulan daerah kami juga ada batik khas Bu, batik khas Pati. Terus ada juga produksi dan pemasaran jajanan sehat karya siswa itu sendiri. Dan kebetulan kemarin itu bersamaan dengan pengambilan rapot oleh orang tua. Jadi orang tua bisa menyaksikan dan membeli produk-produk karya anak kami. Ngaten Bu. Matur nuwun Pak Bayu. Sami-sami Bu. Ada lagi Bapak Ibu? Halo? Pak Sandi. Ya, tadi Pak Sandi tapi undur. Monggo Pak Sandi. Dari mana Pak Sandi? Mohon izin. Nama Sandi Arianto dari SMKN 4 Malang, Bu. Monggo Pak. Untuk yang kemarin itu kita sudah melaksanakan GKP yang ketiga. Temanya yang diambil gaya hidup berkelanjutan. Subtemanya itu ada go-print dan limbah kreasi. Terus P5 berdiferensiasinya ambil temanya lagi adalah keberkerjaan, kewirausahaan, teknologi rekayasa. Kewirausahaan itu sebenarnya tidak ada karena itu kan ada mapelnya sendiri. Jadi jadi mungkin itu di kewirausahaan itu mungkin ada karyanya yang bisa dengan bentuk ini Pak kearifan lokal. Kemarin pertimbangannya ada di kewirausahaan itu memang nyambung untuk yang mapelnya sendiri. Ini Pak, temanya itu isinya nggak apa-apa Pak, temanya saja. Oh temanya. Kalau ini yang seingat saya Bu, soalnya kemarin saya juga nggak begitu aktif untuk yang di sininya. Tapi kalau yang dari kepekerjaan itu poinnya adalah targetnya anak-anak
itu ada membuat video wawancara sama yang nanti arahnya ke perubahan perilaku, ada juga yang persiapan untuk ya. Nah, itu ada di podcast itu ada di kewirausahaan. Iya. Yang ya itu ada konten kreator Bu podcast. Iya. Yang teknologi rekayasa itu bikin teknologi tepat guna karena di sini ada RPM. Sensor pot tanaman sama sensor lampu klep. Sudah laku jual Pak? Kemarin arahnya ke prototyping Bu. Jadi prototype bisa untuk contoh ya Pak ya. Waktunya sedikit maksudnya. Jadi belum sampai ke produksi massal. Untuk yang siap Pak Sandi. Nah, dengan apa yang disampaikan Pak Sandi, mungkin ini karena waktunya saya hanya 2 JP, mungkin materi yang saya sampaikan karena Bapak Ibu juga sudah paham untuk kurikulum merdeka ini, mungkin saya cukupkan sekian, dan saya mohon Bapak Ibu dibuka videonya karena mau saya foto Bapak Ibu lapor aja. Monggo Bapak Ibu dibuka videonya. Monggo dibuka. Fitri, halo Bu Fitri, Pak Muhammad Yunus, dan yang lain silahkan biar penuh. Oke, dibuka Bu Fitri, Pak Muhammad Yunus. Ini ada 25 user bersama. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin apa yang saya sampaikan itu bisa menambah wawasan, dan kalau tidak berkenan, misalnya ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak, saya mohon maaf. Mungkin menyita waktu Bapak, mungkin waktu yang saya sampaikan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sumi. Saya keluar ya Pak. Bu.